Kita Garuda. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me. Because sorry, we are not deserve to making our people who's traveling from Bahrain to coming here supporting us and to making in shame because these people don't deserve this. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia akan melanjutkan petualangan mereka pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bulan ini. Pasukan Garuda lebih dulu bertandang ke markas Australia pada tanggal 20 Maret 2025, kemudian pasukan Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno 5 hari setelahnya. Meski Timnas Indonesia akan menjamu Australia terlebih dahulu, namun, antusiasme para supporter Garuda lebih terlihat ke laga kontra Bahrain. Kondisi ini bisa dibuktikan dengan ludesnya tiket laga Timnas Indonesia versus Bahrain dalam sekejap saja, sejak tiket tersebut dijual secara resmi oleh pihak PSSI. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space. Tentu hal ini akan menjadi sebuah mimpi buruk bagi Bahrain, mengingat mereka bakal mendapat tekanan besar dari puluhan ribu supporter Timnas Indonesia. Kegilaan fans Timnas Indonesia memang sangat mengagetkan pihak Bahrain. Apalagi, mereka sebelumnya juga sempat mengajukan permintaan ke AFC supaya pertandingan menghadapi Timnas Indonesia digelar di tempat netral. Hal ini setelah Federasi Sepak Bola Bahrain menerima serangan siber dari fans Timnas Indonesia, buntut beberapa keputusan kontroversial dari wasit di laga sebelumnya. Beruntungnya, permintaan Bahrain tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak AFC dan tetap memutuskan pertandingan Indonesia versus Bahrain digelar di SUGBK. Merasa permintaannya ditolak AFC, Bahrain kembali melakukan alibi lagi. Kali ini mereka dikabarkan meminta pengawalan yang lebih ketat dan ingin disediakan kendaraan taktis rantis demi menjamin keselamatan. Padahal, jika kita berkaca pada pertandingan yang dijalani Timnas Indonesia sebelumnya kala menjamu Jepang dan Arab Saudi, fans Timnas Indonesia sangat menyambut baik kedatangan dua negara tersebut. Bahkan, baik fans dari Jepang maupun supporter Arab Saudi sangat menikmati ketika berada di Stadion GBK. Tak hanya itu saja, fans Arab Saudi maupun Jepang sempat berbaur candaan dengan para supporter Timnas Indonesia. Tentu, permintaan Bahrain kepada AFC yang ingin memindahkan lokasi pertandingan dan ingin disediakan kendaraan taktis, bisa dibilang sebuah alibi semata. Bahrain nampaknya takut, jika timnya kena bantai di GBK, mengingat di laga sebelumnya mereka hampir-hampiran kalah dari Timnas Indonesia. Di sisi lain, kualitas tim yang dimiliki Timnas Indonesia juga kini sudah tak usah diragukan lagi. Dengan diisi pemain yang berpengalaman di kompetisi Eropa, skuad Garuda kini jadi ancaman yang nyata bagi para lawannya. Apalagi, Timnas Indonesia juga kini mendatangkan pelatih baru yang mungkin akan berbeda gaya bermainnya. Kombinasi tiga pelatih dari Belanda yakni Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Danny Lanzat, diyakini akan jadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya, khususnya Timnas Bahrain. Di sisi lain, skuad sementara Timnas Indonesia sendiri akhirnya sudah diumumkan. Ya, sekitar 27 pemain dipanggil Patrick Kluivert untuk dua pertandingan menghadapi Australia dan Bahrain. Sementara para pemain pilihan pelatih baru Patrick Kluivert tidak berbeda jauh dari skuad terakhir yang dipanggil Shin Tae-yong November lalu. Hanya saja ada beberapa nama yang absen seperti Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, Yance Sayuri dan Yakob Sayuri. Kemudian, penambahan pemain baru juga ditambahkan di sektor penyerangan, yakni dengan masuknya nama Septian Bagaskara yang tampil tajam di Liga 1 musim ini dengan 7 gol dan 1 assist. Septian akan menemani muka baru lainnya yakni Ole Romeni yang berpotensi melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia. Sementara untuk tiga pemain yang sedang diproses seperti Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi masih belum dimasukkan namanya. Hal ini lantaran, proses naturalisasi ketiga nama tersebut masih belum selesai sampai saat ini. Tentu, dengan kehadiran sederet nama baru, akan menambah kualitas permainan Timnas Indonesia. Jadi untuk pihak Bahrain, siapkan mental kalian untuk bertarung dengan skuad mewah milik Timnas Indonesia di GBK.
Siap ramu skuad timnas Indonesia, Patrick Kluivert hingga Jordi Crauyff terpantau OTW Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bersama penasihat teknik PSSI, Jordi Crauyff, telah bertolak ke Indonesia menjelang seremoni perkenalan resmi yang dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang. Ya, Patrick Kluivert membagikan momen perjalanannya melalui fitur Instastory, menampilkan dirinya bersama Jordi Crauyff dan seorang rekan lainnya. Dalam unggahan tersebut, terdapat simbol pesawat dan bendera Indonesia, mengisyaratkan perjalanan mereka ke tanah air. Sebagai dua mantan pemain yang pernah membela timnas Belanda, Patrick Kluivert dan Jordi Crauyff kini memegang peranan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Patrick Kluivert sebelumnya telah lebih dulu diumumkan sebagai pelatih pada Januari lalu, sementara Jordi Crauyff baru-baru ini ditunjuk sebagai penasihat teknis. Seremoni perkenalan Jordi sebagai penasihat teknis PSSI akan digelar di sebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta. Sementara itu, kedatangan Patrick Kluivert menandai persiapannya dalam menangani timnas Indonesia yang akan menghadapi lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Reaksi tak terduga Martin Paes saat tahu posisinya diancam Emil Audero di skuad timnas Indonesia. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, memberikan reaksi tidak terduga mengenai kehadiran Emil Audero yang bisa mengancam posisinya di skuad Garuda. Ya, timnas Indonesia akan segera melanjutkan kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan ini. Di sisi lain, PSSI terus memberi dukungan nyata kepada Kluivert melalui proses naturalisasi para pemain keturunan. Pada saat ini, ada 3 pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Audero, secara khusus, adalah seorang penjaga gawang, yang mana posisi eksklusif dalam sepak bola. Di timnas Indonesia saat ini, Martin Paes merupakan pilihan utama. Kiper FC Dallas itu selalu bermain sebagai starter dalam 6 laga skuad Garuda di putaran ketiga. Namun demikian, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memandang bahwa Paes memerlukan pesaing dan juga pelapis yang sepadan. Ketika membeberkan bahwa Audero akan menjalani proses naturalisasi, Erick Thohir juga membeberkan bahwa dirinya telah berbicara kepada Paes. Martin Paes nyatanya sangat menyambut baik kehadiran Emil Audero, meskipun itu bisa mengancam menit bermainnya di timnas Indonesia. Selain itu, kehadiran kiper Palermo itu juga akan memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia karena punya pengganti yang sepadan jika Paes berhalangan tampil. Proses naturalisasi Emil Audero sendiri telah berjalan dengan sangat baik, dengan DPR RI telah memberikan persetujuannya. Kini, Audero, James, dan Pelupesi menanti untuk disumpah sebagai warga negara Indonesia. Jika semuanya lancar, maka ketiganya bisa tersedia dalam skuad timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret ini.